Ini data yang saya bawa dari DKV. Jadi yang menarik adalah biasanya orang mencari web sekolahan itu jurusan apapun selalu masuknya lewat pintu utama dulu. Kayak di BINUS tadi ada 37 website jurusan. Itu masing-masing punya nama gitu. Kayak DKV, dkv.binus.ac.id, animation.binus.ac.id, socs.binus.ac.id dan terus gitu. Tapi mereka biasanya tetap masuknya dari binus.ac.id. Itu datanya seperti itu. Nah, dari data itu berarti ada satu kesimpulan yang menarik. Kalau kita buat website institusi pendidikan tinggi, website utamanya itu nggak main-main. Website utamanya harus memperlihatkan dan mempermudah untuk masuk ke dalam jurusan-jurusan. Di depan juga harus jelas bagaimana cara mendaftarnya. Itu kondisi yang saya temukan. Pada saat saya membawa proposal tadi, ini yang saya bawa. Saya percaya sekali cara pandangnya akan seperti ini. Cara pandang bagaimana orang berubah berpikirnya mengikuti cara berpikirnya Google, bagaimana orang merasa terhubung, bagaimana kita harus menjadi tribes, tulisannya Seth Godin. Pada saat kita bicara connected, ya seperti yang kita lakukan saat ini. Saat begitu datang, tiba-tiba merasa kok kayak di rumah saya sendiri gitu ya. Melihat teman di depan yang sharing, kok baik banget ya kayak gitu, dikasih-kasih gitu ya. Atau apapun, itu kita merasa terhubung di sana gitu. Kalau tracks urusan lain gitu ya. Kemudian yang harus kita bangun adalah community keilmuan dan profesi, bagaimana membangun mode-mode yang baru dan kekuatan media jejaring sosial. Dari skema ini saya datang ke maju isi proposal saya pada dasarnya ini. Permasalahan mendasarnya tetap konten atau isi atau materi gitu. Ya. Mau sebagus apapun webnya, kalau kontennya nggak jelas ya pasti akan berlanjut. Permasalahan mendasar juga adalah kemudahan memperbarui. Saat saya menangkap permasalahan awal yang terjadi di UNIF adalah susah untuk mengupdate website. Jadi website yang sebelum kita ubah menjadi WordPress itu menggunakan gak enak nih nyebutnya dari sebelumnya, menggunakan ASP.NET. Nah, enggak, tapi itu canggih lah, pasti canggih banget. Tapi mungkin pada saat penerapannya mungkin ada yang kurang maksimal. Jadi ada kesulitan pada saat mengupdate. Saya datang ke jurusan, mereka selalu berkeluh kesah, saya untuk mengupdate satu berita aja prosesnya panjang, gitu ya. Oh, itu permasalahan mendasar berarti. Bagaimana memperbanyak konten, bagaimana memperbarui konten, kalau mengupdate aja masih susah gitu. Ya. Malah ada satu di school gitu ya, bule, saya lupa bule dari mana, kepala sekolahnya. Dia waktu bicara tentang web, yang dia minta, saya hanya minta 3 langkah untuk bisa mengupdate gitu. Kemudian ini kondisinya waktu itu 2011, ini website yang lama, sama semua, tipikal sekali, kemudian membosankan dan nggak bisa memperlihatkan BINUS itu besar gitu ya. Dia nggak bisa memperlihatkan besarnya cakupan yang dimiliki oleh BINUS. Nah, berikutnya akhirnya diperlukan change management, diperlukan sebuah cara untuk merubah perspektif itu, bukan cuma merubah platformnya, tapi juga bagaimana mengubah cara bekerjanya. Yang akan saya sharing adalah pertama, yakin dahulu dengan produk yang akan ditawarkan dan digunakan. Saya nggak mungkin bisa fight dengan tenang pada saat saya nggak nyaman dengan produknya gitu. Ya. Saya harus nyaman dulu dengan produknya. Saya bersyukur pernah mencoba WordPress ya 2-3 tahunan sebelumnya gitu. Dan saya yakin dengan platform ini. Sama halnya pada saat 2007 saya membawa masuk Apple ke BINUS gitu. Semua komputer di BINUS itu Windows dulu, tahun 2007. Dan itu banyaknya, pembelian 1000 komputer itu hal biasa buat mereka bertahun. Nah, saya masuk waktu itu, Pak, saya di DKV ya, saya waktu itu laptop kita tuh jangan pakai PC gitu, iMac dong. Dan waktu itu saya beli 60 iMac untuk satu ruangan gitu, totalnya 701 juta. Saya harus nyaman dulu, kenapa harus menggunakan iMac gitu. Nah,
Itu juga berlaku di WordPress. Saya harus nyaman dulu kenapa ini yang harus digunakan. Lalu baru saya nyaman, saya harus baru pelan-pelan fight menjelaskan kita harus buka dengan platform ini. Berikutnya, yang diperlukan adalah CMS-nya, operasionalnya bagaimana, strategi penerapan, lalu jadwal pelaksanaan. 4 komponen ini yang harus dijalankan. Buat teman-teman nanti yang mau menawarkan web sekolahan berbasis WordPress, silakan menggunakan metode ini untuk menerapkannya. Berikutnya, database udah ada. Jadi ada yang selalu menarik pada saat menjelaskan WordPress waktu itu adalah siapa nanti yang buat database-nya Pak? Gitu. Saya nggak tahu tadinya di WordPress itu ada database. Gitu. Mau tinggal ngetik post sama page jadi kok gitu kan. Tadinya saya nggak tahu sama sekali. Itu nanya-nanya dijelasin, oh udah ada duluan. Kita nggak perlu programmer untuk buka buat database. Kemudian yang belum ada waktu itu adalah tim developernya sama WordPress timnya yang belum ada. Berikutnya, jadi fight-nya itu makin keras dengan IT division waktu itu, karena balik lagi WordPress itu kan kemarin Mas Tony dia jelas banget ngejelasinnya gitu. Tadi kan udah ada ya, jelas banget ngejelasin kok kayak gini dibawa ke kuliahan gitu. Karena saya di BINUS nyari web developer juga nggak ketemu gitu. Impor dari Bandung waktu itu, belum lulus juga. Jadi sulit, di BINUS itu nggak ada web developer. Padahal yang saya pikir kan dijual gampang banget itu gitu, kalau untuk lebih cepat gitu. Jadi akhirnya mereka mulai menerima pada saat satu rapat besar waktu itu, rapatnya di ruangan. Ya udah terserah, saya bilang. Saya nggak masalah menggunakan CMS apapun. Mau gunain PHP murni, ASP.NET, Drupal, Joomla, Mambo, custom CMS. Yang penting kalau ngupdate semudah WordPress. Saya tanya ke IT Division waktu itu, ada nggak yang bisa buat seperti itu yang semudah WordPress? Nggak ada. Ya udah kita jalan dengan WordPress akhirnya. Ada masalah awal lagi. Database-nya di sana, kalau ASP itu pakai apa ya? MySQL. Itu deh, gitu. Saya nggak apa-apa sampai sekarang takut balik-balik gitu. Nah, nggak ada, jadi harus diadain dulu gitu. Jadi harus diinstal, dijalanin di Linux. Orang Linux juga jarang, walaupun sebelumnya saya sudah menggunakan yang buat IDK. Jadi kenapa harus mudah gitu mengupdate-nya? Harus mudah mengupdate-nya karena saya kan berhubungan dengan sekian jurusan yang sekian banyak gitu. Gak mungkin saya mengajarkan, saya berharap kontennya banyak tapi mengupdate-nya aja susah gitu. Ya, itu permasalahan mendasar. Berikutnya, saya minta tim. Sebelah kiri itu tim yang idealnya. Ini juga metode untuk mengajukan anggaran. Kasih lihat yang ideal, yang kayaknya nggak mungkin disetujuin gitu. Sebelahnya minimalnya sebenarnya turun-turun itu bisa jalan gitu. Itu berhasil selama ini. Jadi yang diperlukan web strategis. Buat keren-kerenan aja sih bagi saya waktu itu. Kalau saya sama-sama ditulis web designer kan kurang keren gitu ya. Saya cari kayaknya web strategis keren gitu ya. Saya pilih butuh satu web strategis. Desain awal masih saya waktu itu. Saya butuh WordPress developer. Lalu saya juga butuh di BINUS itu ada ISO yang harus dijaga dan sangat ketat gitu, administrasinya. Saya nggak mungkin menjaga administrasinya, saya butuh tim untuk satu orang menjaga administrasinya, tapi juga bisa menjaga visual brandingnya. Jadi bukan branding utuh, tapi visual branding. Yang disebut visual branding adalah warnanya benar selalu atau enggak, kemudian gambarnya bagus atau enggak, sesuai atau enggak. Ini tim awalnya. Dan waktu itu yang saya tuntut juga adalah saya nggak bisa pakai PC waktu itu. Saya minta iMac, saya minta MacBook Pro, delalah disetujuin juga. Kalau nggak disetujuin, nggak tahu jadi atau enggak gitu ya. Nextnya, nah ini timnya kita saat ini strategis itu saya ada satu visual branding, 2 web designer, 2 front end developer, web developer. Kita masih ada satu bangku web designer yang kosong. Kalau ada temen yang mau masuk, monggo silakan pakai iMac. Biasanya efektif tuh jualan gitu.
kita di sana pakai Mac kok, nggak pakai PC gitu. Silakan untuk datang. Kemudian ini struktur yang ada di BINUS. Kita kerjasamanya sama IT Direktorat, ada IT operasional sama data sistemnya. Lalu kita juga ada corporate marketing communication untuk lebih ke konten. Jadi kita kerjasama biasanya seperti ini. Itu paling mendasar yang dibutuhkan. Itu yang paling mendasar yang kita butuhkan. Di luar itu kita nanti kolaborasi dengan jurusan. Ya. Nextnya, nah kemudian untuk menguatkan, kenapa sih harus tambah satu divisi gitu? Divisi itu udah banyak gitu ya di tempat kami. Terus nomor satu quote untuk landasan. Ya website di perusahaan itu nggak bisa dikelola oleh orang marketing atau dikelola oleh orang IT murni. Trennya ke depan memang harus dikelola oleh orang website. Orang website yang seperti apa? Dan kita bisa cari di situnya. Jadi pada saat misalnya nanti teman-teman mau mengajukan soal mengajukan perubahan web itu, ada baiknya juga diajukan poin ini gitu.